Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, seperti di video kemarin saya sudah deklarasikan untuk signal gratisannya ya. Untuk kita open posisi long di area kepala 98.000 atau kepala 99.000 dan kita take profit di area sekitar 100.500. Lebih tepatnya di video yang ini. Sekali lagi akan ambil open posisi di area 99.000 dan 98.000 dan akan take profit di area 100.000 ke atas alias 100.500 ke atas. Dan sekarang harga mencapai sekitar 101.000. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Dan jangan pernah sekali-sekali lu bilang bahwasannya signal ini telat ya. Kalau misalkan ada yang komen kayak gitu, tunjukin pala lu, gue gaplok sini ya. Goblok ini asli. Signal yang kemarin itu kebetulan adalah signal yang cukup lama ya, karena memang saya itu mengupload video sekitar kurang lebih jam 7 sampai jam 8-an, oke? Dan ini terjadi dump. Setelah jam 7 terjadi dump hingga jam berapa ini nih? Kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Ini terjadi dump ya. Sampai ke jam 10 malam, oke? Jadi signalnya ini sampai kurang lebih jam 11 malam masih valid. Kalau bilang kalian telat, itu berarti otak kalian yang telat, oke? Pengen saya lempar sendal aja rasanya ada yang bilang, oh sudah telat dan sebagainya. Ini ada kesempatan kurang lebih sekitar 4-5 jam untuk ngambil atau validasi signal tersebut. Dan naik ke sekitar area 100.500 itu di jam setengah 9 pagi, oke? Jaraknya sangat jauh sekali dari jam 7 sampai jam 8 malam ke setengah hampir 12 jam atau lebih dari 12 jam. Untuk Cerberus sendiri hari ini profit ya, kurang lebih sekitar untuk di BingX reguler itu 7%, di LBank 7%, di OKX 3%, di BingX eksklusif 8%, di Bitget itu sekitar 10%. Ini beberapa tampilan profit yang saya tampilkan. Nggak usah ngayal kalau misalkan kalian nanya, bang itu profitnya gede banget. Sadar diri bos, ngaca, modal lu berapa? Kalau kalian modalnya sama saya, sekian juta dolar, baru boleh nanya, bang kok kita profitnya beda ya gitu. Oke, seperti biasa kita akan membahas tentang kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya. Sekarang harga sekitar 101.074. Yang tadi untuk high-nya sekitar 102.000 sekian ya, 102.200 ya di jam kurang lebih sekitar jam 9.15. Oke, coba kita cek kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya. Kita cek fundamental ya pertama-tama ya. Coin market cap. Kalau kalian nanya, bang apakah coin market cap lebih lengkap daripada coin glass? Jawabannya iya. Untuk di fundamental itu jauh lebih lengkap di dalam coin market cap. Levelnya jauh banget. Kalau kalian tanya rate-nya berapa bang? Rate market cap itu layaknya kalau nilainya 1 sampai 10 dia itu 9,5. Sedangkan coin glass itu 2,5. Jadi 2,5 versus 9,5 itu jauh sekali ya. Kalau kalian mencari fundamental itu lebih baik di dalam coin market cap daripada di dalam coin glass.
Untuk yang berita teratas, Tokyo polisi, ini bukan untuk Bitcoin, ini bukan untuk Bitcoin, ini untuk Cardano ya, ini untuk EI, ini untuk XRP. Nah, ini good news ya untuk Bitcoin. Ini harusnya Bitcoin naik. Kalau kalian mau baca lengkapnya ya udah silahkan baca, karena ini beritanya itu munculnya kenceng banget ya, 16 menit, setiap beberapa menit itu kenceng sekali. Jadi saya nggak mungkin bacain satu persatu. Ini untuk XRP, ini untuk Bitcoin ya, harusnya Bitcoin naik ya. Kita cari kira-kira ada nggak berita bad newsnya. Ini naik, good news. Nah, ini kita lihat 10 berita terakhir atau sekitar 20 berita terakhir. Ini nggak ada yang bad news sama sekali. Jadi secara fundamental global ini harusnya Bitcoin naik. Coba kita cek secara analisis selanjutnya ya, untuk didukung di dalam CoinGlass itu sendiri. Seperti biasa untuk US Dollar Index ini minus, harusnya Bitcoin naik. Untuk dominance minus, harusnya Bitcoin turun. Untuk Bitcoin Exchange Balance minus, harusnya Bitcoin naik. Ini netral, berarti netral, naik, turun, naik. Berarti fundamental CoinGlass bilang bahwasanya Bitcoin akan naik. Coba kita cek likuidasinya. Kira-kira masih banyak orang bodoh nggak yang open posisi short? Untuk kemarin orangnya masih pinter semua ya. Untuk likuidasi short 110 juta, untuk likuidasi long 214 juta. Loh bang, kok bisa banyakkan yang long? Ini saya kasih tau logikanya ya. Walaupun memang secara fundamental atau secara universal ini harusnya naik, atau memang ini sangat positif sekali. Ada beberapa orang, atau bahkan lo yang sekarang megang handphone, ada beberapa orang yang memakai leverage besar, hingga leverage 50 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 125 kali lipat. Oke? Nah, mereka terlalu percaya bahwasanya Bitcoin itu akan rally, padahal rally-nya Bitcoin itu tetap bisa melikuidasi. Saya garis bawahi dan saya ulang sampai 3 kali, yaitu tadi pertama lalu yang kedua. Sekali lagi saya bilang, rally-nya Bitcoin belum tentu tidak melikuidasi leverage besar ya. Itu kedua. Saya ulangi lagi, garis bawahi dan simpan di dalam otak kalian ya. Rally-nya Bitcoin itu belum tentu tidak melikuidasi orang-orang yang berleverage besar ya. Jadi sekali lagi contoh, misalkan kayak kemarin kalian waktu pada sekitar area 100.000 plus, kalian open posisi long dengan leverage 25 kali lipat, 50 kali lipat, 75 kali lipat. Itu saya jamin langsung loss di area sekitar 97 ribuan ya. Apalagi pada saat di area 97 ribu kalian berpikir bahwasanya wah, ini bakal short lagi nih. Nah, ini bukti bahwasanya orang-orang ini masih sangat terjebak dengan rally-rally palsu seperti ini, oke? Contoh di area sekitar 102.000 tadi nih, wih, Bitcoin udah breakout nih. Kita cobalah, kita pakai leverage besar 100 kali lipat. Kalian udah liquid, karena apa? Habis 102.000 dalam kurang dari setengah jam, langsung dilikuidasi hingga sekitar 101.000. Jadi, orang-orang yang mengopen posisi long dengan leverage besar di atas 50 kali lipat, di 102 tadi yang menganggap bahwasanya Bitcoin akan breakout, maka dari itu semuanya akan terlikuidasi. Ya, itulah alasannya kenapa di dalam CoinGlass masih banyak orang yang terlikuidasi long. Contoh, untuk longnya 214 juta dan shortnya 110 juta dolar. Berarti banyak orang yang berhalu, banyak orang yang berpikir bahwasanya akan breakout. Padahal kan saya selalu bilang bahwasanya Bitcoin ini akan rally. Rally itu betul tidak melikuidasi orang-orang yang mengambil open posisi long dengan leverage besar gitu kan. Nah, misalkan sekarang tanggal 17 Januari, masih kurang lebih sekitar 3 hari lagi untuk menuju ke Donald Trump keputusannya itu. Nah, di dalam 3 hari ini juga belum tentu hal-hal buruk itu tidak terjadi atau bad news yang terjadi. Kalian pernah mikir nggak sih bahwasanya jangankan orang lain ya, jangankan orang lain, saya pun itu tidak pernah meng-all-in atau tidak pernah untuk membarbarkan tentang trading itu seperti apa. Contohnya kayak begini nih, misalkan sebelah atau pihak sebelah itu kan bilang bahwa Bitcoin akan mencapai 2 miliar, Bitcoin akan 3 miliar, Bitcoin masih sangat murah. Gini, plot hole-nya adalah, sama saya juga plot hole, tapi saya tunjukin plot hole dia biar kalian ngerti. Plot hole-nya adalah, kalau memang dia seyakin itu terhadap Bitcoin, kenapa dia memasang pakai spot trading? Kenapa dia nggak pakai leverage 5 kali lipat? Kenapa dia nggak pakai leverage 10 kali lipat? Kenapa dia pakai spot trading? Kenapa? Karena apa? Itu dia masih yakin atau tidak yakin Bitcoin itu rally-nya akan parah. Bisa jadi terjadi dump, bisa jadi terjadi pump. Nah, sama seperti saya. Pasti kalian juga bertanya-tanya kan, Bang, kemarin kan memang lu udah tahu nih Bitcoin udah akan ke 100.000 atau bahkan ke 102.000. Semua analitika lu kan benar. Ya, kenapa lu open posisi cuma sekitar 10 hingga 20% aja, Bang? Kalau seandainya lu all-in modal pada saat itu, jelas-jelas kita udah jackpot 220% dikali 10 berarti 2.200% dong, Bang, kalau yang untuk yang L-Bank ya. Kayak begitu kan plot hole-nya. Kalau plot hole-nya yang sebelah, kalau memang dia seyakin itu, kenapa dia nggak pakai leverage 5 atau 10? Oke, sama seperti saya. Kalau memang saya seyakin itu, ngapain kita nggak pakai all-in modal? Nah,
Itulah, setiap trader, setiap investor, atau setiap orang, atau setiap entitas yang ada di dalam dunia cryptocurrency seperti ini, itu sebenarnya tidak 100% percaya dengan apa yang ada di dalam pabrik itu sendiri, seperti halnya saya. Walaupun memang secara sejarah tidak pernah terjadi hal, contohnya CPI plus Bitcoin turun nggak pernah. Cuma saya jaga-jaga apabila ada semacam pembalikan fakta atau reverse fakta, di mana itu akan mempengaruhi segala apa yang ada di dalam kejadian CPI itu sendiri. Contoh, CPI misalkan plus 3% benar, tiba-tiba ada bad news. Bad news yang tidak kita benar-benar pikirkan. Kita tidak habis pikir bahwasanya ada bad news seperti itu. Nah, itulah yang saya jaga-jaga. Maka dari itu kenapa saya nggak all in. Maka dari itu kenapa pihak sebelah nggak pakai leverage aja 5 kali lipat atau 10 kali lipat gitu kan. Kalau memang Bitcoin seyakin itu, ya udah, kan modal 1 miliar setara jadi 10 miliar. Modal 10 miliar setara jadi 100 miliar. Modal 100 miliar setara dengan 1 triliun. Modal 1 triliun setara dengan 10 triliun. Sama seperti saya. Plot hole-nya adalah sebenarnya saya dan sebelah atau semua orang yang main di dunia cryptocurrency itu nggak sepenuhnya yakin dengan apa yang ada di dalam pabrik gitu. Oke, lanjut ya. Kita coba lihat cek order booknya. Seperti biasa kita ubah ke dalam old version dan skala 1:100. Oke, untuk order discharge-nya sendiri, ini yang warna hijaunya mencapai sekitar kurang lebih 8.000 Bitcoin dan warna merahnya mencapai 7.000 Bitcoin. Tapi ini sangat gemuk sekali ya. Untuk vertikalnya lebih vertikal warna merah daripada warna hijau. Atau bahkan di sini adanya instant eksekusi hingga ke area 109.000. Instant eksekusinya warna hijau ini nggak ada ya guys ya. Jadi ini lebih menggairahkan untuk melikuidasi warna merah. Karena orang-orang ini udah cenderung ke short semua. Ini orang-orang kenapa ya pada saatnya? Ini orang-orang masih mengulangi kesalahan yang sama sih. Tapi apakah ada sesuatu yang lain gitu? Tapi kalau misalnya menurut order discharge-nya atau order book-nya, ini memang kita ambil open posisi long ke area sekitar 103.000 atau 109.000 kejauhan lah. Kita 104.000 aja. Oke, di dalam video ini saya akan ambil open posisi long lagi. Ya, karena hati-hati di dalam ambil open posisi short-nya ya kan. Saya akan ambil open posisi long di kepala 100.000 dan kepala 99.000 dan akan take profit di atas kepala 102.000, 102.500 lah kayaknya take profitnya. Oke, cukup jelas. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya udah ikutan saya dulu saja. Udahlah. Daripada modal lu habis gak jelas, lebih baik lu pasrahin aja dalam Cerberus bro ya. Daripada modal lu habis gak jelas, lebih baik pasrahin ke Cerberus kecil-kecil atau sedikit demi sedikit, yang penting cuan, oke? Semoga bermanfaat video kali ini. Saya sampaikan, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic dan salam traders.